Langsung gemparkan Eropa. Info A1 resmi dikonfirmasi jurnalis ternama Italia. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, tiba-tiba jadi incaran Juventus dengan Venezia langsung pasang harga fantastis. Sebuah perkembangan transfer yang mengejutkan banyak pihak dan bisa mengubah karir Itzes secara drastis. Akankah ia langsung gabung tengah musim ini dan menjadi pemain Indonesia pertama yang berseragam klub raksasa Italia? Nah ini dia. Akhirnya bos KNVB secara mengejutkan menjawab soal peluang gelar uji coba antara Timnas Indonesia versus Belanda. Sebuah kesempatan emas yang bisa mengubah wajah Timnas Indonesia dan membuka peluang besar bagi Garuda untuk menghadapi tantangan global. Akankah ini menjadi langkah awal menuju kemenangan besar di kualifikasi Piala Dunia? Mendadak gemparkan Asia. Ketum Erick Thohir dengan penuh keyakinan secara mengejutkan targetkan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2 kali beruntun dalam 5 tahun ke depan. Sebuah ambisi besar yang bisa mengubah sejarah sepak bola tanah air dan membawa Garuda ke level tertinggi. Namun, mampukah Indonesia mewujudkan mimpi gila ini di tengah ketatnya persaingan Asia? Breaking news! Patrick Kluivert bersama 3 asistennya akhirnya resmi tiba di Jakarta untuk memulai persiapan besar-besaran bersama Timnas Indonesia. Sebuah momen krusial yang bisa menjadi titik balik perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Akankah kedatangan mereka langsung membawa dampak instan dan mengubah wajah sepak bola Indonesia? Grup C semakin panas. Tak mau menyerah begitu saja, meski Timnas Indonesia melakukan banyak perubahan besar yang bisa mengancam posisi mereka. Pelatih Cina Branko Ivankovic dengan penuh keyakinan meminta publik Cina untuk tetap percaya pada pengalaman dan strateginya bisa kalahkan Timnas Indonesia. Sebuah pernyataan berani yang bisa menjadi penentu nasib Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah bisa terwujud? Atau malah Indonesia yang menggila? Gemparkan dunia sepak bola Indonesia. Indra Syafri secara mengejutkan sambut Kurniawan Dwi Yulianto sebagai asisten pelatih Timnas U20. Bahkan mengungkapkan ambisi besar untuk mengulang kejayaan medali emas SEA Games 2023. Sebuah langkah berani yang membuat fans Timnas U20 kian optimis akankah kombinasi kedua legenda ini membawa Timnas U20 menuju kesuksesan luar biasa di Piala Asia U20 2025. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Langsung gemparkan Eropa. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, tiba-tiba jadi incaran Juventus dengan Venezia langsung pasang harga fantastis. Sebuah perkembangan transfer yang mengejutkan banyak pihak dan bisa mengubah karir Itzes secara drastis. Akankah ia langsung gabung tengah musim ini dan menjadi pemain Indonesia pertama yang berseragam klub raksasa Italia? Jurnalis asal Italia Antonello Angelini memberikan kabar terbaru mengenai Jay Itzes, bek andalan Timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk Venezia. Menurut laporan Angelini, Juventus tengah mengincar Jay Itzes sebagai salah satu target potensial untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Namun Venezia mematok harga tinggi untuk pemain berusia 23 tahun itu, yakni 20 juta euro atau sekitar 337 miliar. Keinginan Juventus untuk mendatangkan Jay Itzes muncul setelah direktur klub Cristiano Giuntoli memutuskan mundur dari negosiasi dengan Lens terkait transfer Kevin Danso. Setelah batal merekrut bek asal Austria itu, sinyonya tua kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Jay Itzes yang tampil impresif bersama Venezia di kompetisi Serie A Italia. Meskipun Venezia sedang mengalami masa sulit, Jay Itzes tetap menunjukkan performa yang solid dan konsisten. Dalam laga melawan Udinese di Blue Nergy Stadium pada Sabtu kemarin, Jay Itzes dipercaya sebagai kapten tim. Dalam pertandingan tersebut, Venezia harus menelan kekalahan dengan skor 2-3. Udinese sempat unggul lebih dulu melalui Lorenzo Lucca dan Sandy Lovric. Venezia kemudian menyamakan kedudukan lewat Hans Caviglia dan Christian Gitjar.
Namun di menit-menit akhir pertandingan Udinese kembali unggul berkat gol Iker Bravo yang akhirnya membuat Venezia gagal membawa pulang 1 poin. Kekalahan ini semakin memperburuk catatan Venezia yang kini belum pernah menang dalam 6 pertandingan terakhir. Akibatnya tim yang bermarkas di Stadio Pierluigi Penzo itu masih terpuruk di peringkat ke-19 Serie A berada di zona degradasi. Meskipun timnya sedang dalam kondisi sulit, performa apik Jay Idzes tetap menarik perhatian klub besar seperti Juventus. Kini tinggal menunggu apakah Juventus akan serius mengajukan penawaran atau tidak dalam bursa transfer mendatang. Nah ini dia. Akhirnya bos KNVB secara mengejutkan menjawab soal peluang gelar uji coba antara Timnas Indonesia versus Belanda. Sebuah kesempatan emas yang bisa mengubah wajah Timnas Indonesia dan membuka peluang besar bagi Garuda untuk menghadapi tantangan global. Akankah ini menjadi langkah awal menuju kemenangan besar di kualifikasi Piala Dunia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal KNVB Guus de Jong di KNVB Campus Zeist Belanda pada Senin 27 Januari 2025. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas berbagai hal, termasuk pengembangan sepak bola usia muda dan kemungkinan menggelar pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia dan Timnas Belanda. Dalam unggahan Instagramnya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, terutama dalam aspek pembinaan pemain muda dan sistem liga. Kami berada di KNVB Campus untuk belajar bagaimana meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, tulis Erick. Ia menjelaskan bahwa diskusi dengan KNVB mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan talenta junior dan senior, sepak bola wanita, sistem pengelolaan sepak bola usia dini, dan sinergi antara federasi dan liga dalam menghasilkan pemain berkualitas. Menurut Erick, KNVB memiliki sistem yang baik dalam mengembangkan pemain profesional sekaligus memberi kesempatan bagi pemain amatir untuk berkembang. PSSI ingin mempelajari sistem ini agar bisa diterapkan di Indonesia. Selain membahas pengembangan sepak bola, Erick juga menyampaikan undangan resmi kepada Timnas Belanda untuk bertanding melawan Timnas Indonesia di tanah air. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Belanda sebelumnya pernah bertanding melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno pada Juni 2013. Saat itu Timnas Indonesia yang diasuh Jackson F. Thiago harus mengakui keunggulan Belanda dengan skor 0-3. Kini PSSI ingin mengulang pertandingan bersejarah tersebut dengan harapan Timnas Indonesia bisa lebih kompetitif. Menanggapi undangan ini, Sekjen KNVB Guus de Jong mengakui bahwa diskusi mengenai uji coba masih berlangsung. Salah satu kendala utama adalah kesibukan jadwal pertandingan dan perjalanan jauh ke Indonesia. Kami telah banyak mendiskusikannya, tapi tentu saja ini tidak mudah dengan kalender pertandingan yang padat. Selain itu ada perbedaan zona waktu yang cukup besar. Namun saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang menarik, ujar Guus de Jong. Guus de Jong juga membuka kemungkinan bahwa uji coba antara Belanda dan Indonesia tidak hanya terbatas pada tim sepak bola pria. Menurutnya, baik KNVB maupun PSSI membawahi berbagai cabang olahraga seperti sepak bola wanita, e-sports, futsal, dan tim nasional junior. Bahkan tim nasional sepak bola wanita Belanda sudah pernah menghadapi timnas putri Indonesia dalam sebuah pertandingan uji coba pada 26 Oktober 2024. Dalam MOU yang kami bahas, tidak hanya timnas senior yang bisa bertanding. Kami juga bisa mengadakan pertandingan untuk tim putri, tim e-sports, tim junior, atau bahkan tim futsal. Ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan perkembangan kedua negara, tambah Guus de Jong. Pertemuan antara PSSI dan KNVB menunjukkan keseriusan Indonesia dalam meningkatkan kualitas sepak bola melalui belajar dari negara dengan sistem sepak bola yang maju. Selain itu, jika uji coba Timnas Indonesia versus Belanda benar-benar terrealisasi, ini bisa menjadi ajang pembuktian kemajuan sepak bola Garuda di panggung internasional. Mendadak gemparkan Asia.
Ketum Erick Thohir dengan penuh keyakinan secara mengejutkan targetkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2 kali beruntun dalam 5 tahun ke depan. Sebuah ambisi besar yang bisa mengubah sejarah sepak bola tanah air dan membawa Garuda ke level tertinggi. Namun, mampukah Indonesia mewujudkan mimpi gila ini di tengah ketatnya persaingan Asia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki ambisi besar untuk membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2 edisi berturut-turut. Ia meyakini bahwa Indonesia adalah raksasa sepak bola Asia yang sedang bangun dari tidurnya dan siap bersaing di level tertinggi. Ambisi ini disampaikan Erick saat berkunjung ke KNVB di The East dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube The Highway. Erick Thohir menegaskan bahwa sepak bola Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, berbagai pencapaian bersejarah telah diraih timnas Indonesia dan ke depan, tim Garuda harus bisa melampaui capaian tersebut. Salah satu target utama Erick adalah membawa Indonesia tampil di 2 edisi Piala Dunia secara beruntun. Selain itu, ia juga menyoroti peluang timnas untuk berkompetisi di Olimpiade 2028 setelah hampir lolos ke Olimpiade 2024. Kami akan mencoba lagi karena Olimpiade akan digelar pada 2028. Itu sebabnya kami ingin membangun tim sejak sekarang dengan pemain-pemain U17, ujar Erick Thohir. Ia juga menyoroti fakta bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah tim U17, U20, U23, dan tim senior Indonesia lolos ke Piala Asia dalam waktu yang berdekatan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang di level internasional. Erick menyebut bahwa Indonesia memiliki keunggulan besar dalam jumlah penduduk dengan 280 juta jiwa yang mayoritas mencintai sepak bola. Menurutnya dengan potensi besar ini, Indonesia seharusnya mampu bersaing di kancah dunia. Sepak bola adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Kami ingin kembali ke Piala Dunia 2 kali beruntun, tegasnya. Selain itu, Erick juga menekankan pentingnya kerjasama dengan Belanda, mengingat hubungan sejarah panjang antara kedua negara. Ia berharap kerjasama ini bisa membantu Indonesia mengejar ketertinggalan dan bahkan menyamai perkembangan sepak bola Belanda. Bagi Erick, sepak bola bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga menjadi jembatan diplomasi yang mempererat hubungan antara Indonesia dan Belanda. Ia berharap kerjasama ini tidak hanya berdampak pada perkembangan sepak bola, tetapi juga bidang lainnya. Yang paling penting sebenarnya adalah kemitraan. Bagaimana kita bisa mendekatkan orang-orang melalui sepak bola? Sepak bola juga mencerminkan hubungan antara kedua negara, ujarnya. Erick pun menegaskan bahwa dengan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia bisa berkembang lebih jauh. Kehadiran Duta Besar Belanda untuk Indonesia dalam pertemuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa kerja sama ini bisa membawa manfaat luas bagi kedua negara. Kita bisa berkembang bukan hanya dalam sepak bola, tetapi juga di banyak aspek lainnya, pungkasnya. Ambisi besar Erick Thohir ini tentu menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Tetapi dengan persiapan matang dan kerjasama internasional yang baik, harapan tampil di Piala Dunia 2 kali beruntun bisa menjadi kenyataan. Breaking news, Patrick Kluivert bersama 3 asistennya akhirnya resmi tiba di Jakarta untuk memulai persiapan besar-besaran bersama timnas Indonesia. Sebuah momen krusial yang bisa menjadi titik balik perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Akankah kedatangan mereka langsung membawa dampak instan dan mengubah wajah sepak bola Indonesia? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dilaporkan telah tiba di Jakarta pada Sabtu malam kemarin. Kedatangannya ke ibu kota Indonesia ini didampingi oleh 2 asistennya, Gerald Vandenburg dan Denny Lanzat. Ketiga sosok penting dalam tim kepelatihan skuad Garuda ini menyusul Alex Pastor, asisten pelatih lainnya yang sudah lebih dulu tiba di Jakarta pada Sabtu siang kemarin. Kabar kedatangan Patrick Kluivert bersama Vandenburg dan Lanzat terungkap melalui sejumlah video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Kluivert tampak mengenakan jaket hitam dan berjalan santai saat keluar dari bandara menuju mobil yang telah disiapkan. Ia dikawal oleh beberapa petugas memastikan perjalanan dari bandara berjalan lancar.
Begitu juga dengan Vandenburg dan Lanzat yang terlihat membawa koper masing-masing dan langsung menuju kendaraan yang menjemput mereka. Namun kali ini kedatangan Kluivert tidak disambut meriah, berbeda dengan momen saat ia pertama kali tiba di Jakarta pada Januari lalu ketika ia diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Sementara itu, Alex Pastor telah lebih dulu menginformasikan kedatangannya di Jakarta melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Baru saja tiba di Jakarta, tulis Pastor dalam unggahannya yang menampilkan foto atap Stadion Gelora Bung Karno. Ini merupakan kunjungan pertama Alex Pastor ke Indonesia. Sebelumnya, ia tidak bisa hadir saat Patrick Kluivert diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Dalam acara perkenalan yang digelar pada 12 Januari 2025, Kluivert hanya didampingi oleh Denny Lanzaat dalam sesi konferensi pers. Kini dengan lengkapnya jajaran tim pelatih, Patrick Kluivert dan stafnya siap mempersiapkan Timnas Indonesia untuk menghadapi laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penting pada Maret 2025. 20 Maret bertandang ke Sydney Football Stadium untuk menghadapi Australia. 25 Maret menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. PSSI berharap kehadiran Kluivert dan tim kepelatihannya bisa membawa Timnas Indonesia meraih poin maksimal di kedua pertandingan tersebut demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Grup C semakin panas. Tak mau menyerah begitu saja, meski Timnas Indonesia melakukan banyak perubahan besar yang bisa mengancam posisi mereka. Pelatih Cina Branko Ivankovic dengan penuh keyakinan meminta publik Cina untuk tetap percaya pada pengalaman dan strateginya bisa kalahkan Timnas Indonesia. Sebuah pernyataan berani yang bisa menjadi penentu nasib Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah bisa terwujud? Atau malah Indonesia yang menggila? Pelatih Timnas Cina Branko Ivankovic meminta masyarakat negeri tirai bambu agar tidak meragukan kemampuannya dalam mempersiapkan tim menghadapi Timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, publik Cina memiliki harapan besar agar Branko Ivankovic bisa kembali membawa timnya meraih kemenangan atas skuad Garuda. Tuntutan tersebut muncul karena Timnas Cina mulai menunjukkan kebangkitan setelah sempat mengalami 4 kekalahan beruntun di grup C. Namun dalam 2 laga terakhir, Cina berhasil meraih 6 poin dengan mengalahkan Indonesia di Qingdao dan menang atas Bahrain di Rifah. 2 kemenangan beruntun tersebut membuat optimisme masyarakat Cina meningkat. Mereka yakin bahwa peluang tim mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kembali terbuka lebar. Saat ini, Cina, Indonesia, Arab Saudi, dan Bahrain memiliki jumlah poin yang sama, yaitu 6 poin. Keempat tim ini hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua grup C dengan 7 poin. Situasi ini membuat masyarakat Cina menuntut kemenangan atas Indonesia agar peluang mereka semakin besar untuk melaju ke babak berikutnya. Setelah memasuki siklus positif, peluang berikutnya tentu akan lebih baik, tulis media Cina. Jika Timnas Cina dapat terus mengalahkan lawan utama seperti Bahrain dan Indonesia di babak kedua kualifikasi, maka peluang melaju ke Piala Dunia 2026 sangatlah besar. Menanggapi tekanan dari publik, Branko Ivankovic meminta masyarakat Cina untuk tetap percaya pada pengalamannya sebagai pelatih. Ia menegaskan bahwa kemenangan memang menjadi target utama, tetapi keberhasilan dalam pertandingan tidak hanya bergantung pada dirinya sebagai pelatih. Menurut pelatih berusia 70 tahun asal Kroasia ini, kemenangan juga ditentukan oleh motivasi dan performa pemain di lapangan. Jika para pemain tidak memiliki semangat juang yang tinggi, maka strategi dan taktik terbaik pun tidak akan cukup. Saya tidak pernah meragukan pengalaman melatih dan filosofi kepelatihan saya, kata Ivankovic. Sepak bola adalah situasi yang istimewa. Saya tidak hanya harus memberi pemain kepercayaan diri, tetapi juga memastikan performa individu dan kualitas tim tetap terjaga. Hasil pertandingan juga memberikan saya kepercayaan diri. Ini adalah proses 2 arah.
Jika pemain bekerja keras, maka tren kami akan terus meningkat. Dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi, Timnas Cina kini bersiap menghadapi laga penting melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bermain di Jakarta akan menjadi tantangan besar bagi Branko Ivankovic dan timnya. Atmosfer GBK yang terkenal panas dan dukungan penuh dari supporter Timnas Indonesia bisa menjadi faktor yang membuat pertandingan semakin sulit. Akan menarik untuk melihat bagaimana Ivankovic mempersiapkan Timnas Cina menghadapi tekanan besar di kandang Indonesia. Apakah mereka mampu kembali meraih kemenangan? Ataukah Timnas Indonesia justru akan membalas kekalahan mereka sebelumnya? Semua akan terjawab dalam laga nanti. Gemparkan dunia sepak bola Indonesia. Indra Syafri secara mengejutkan sambut Kurniawan Dwi Yulianto sebagai asisten pelatih Timnas U20. Bahkan mengungkapkan ambisi besar untuk mengulang kejayaan medali emas SEA Games 2023. Sebuah langkah berani yang membuat fans Timnas U20 kian optimis akankah kombinasi kedua legenda ini membawa Timnas U20 menuju kesuksesan luar biasa di Piala Asia U20 2025. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri menyatakan rasa senangnya dengan bergabungnya Kurniawan Dwi Yulianto sebagai asisten pelatih untuk Piala Asia U20 2025. Pada Sabtu 1 Februari 2025, Kurniawan secara resmi diumumkan sebagai pelatih penyerang Timnas U20 yang juga menjadikannya tangan kanan Indra Syafri dalam tim kepelatihan. Kehadiran Kurniawan melengkapi jajaran staf kepelatihan Garuda Muda yang sebelumnya sudah berisi Bima Sakti, Eko Purgianto, Sahari Gultom, dan Alex Aldayudi. Tim kepelatihan ini memiliki susunan yang sama seperti saat Timnas Indonesia U22 berhasil meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Selamat datang kembali Coach Kurniawan Dwi Yulianto di Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2025. Kita ulangi lagi sukses medali emas SEA Games 2023. Bismillah, tulisnya di @indrasjafri. Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2025 di Cina dan Timnas U23 di SEA Games 2023 Kamboja, tambahnya. Sebelum bergabung dengan Timnas U20, Kurniawan Dwi Yulianto memiliki pengalaman 3 tahun bekerja di Como 1907 sebagai asisten pelatih tim U19 yang berlaga di Campeonato Primavera 2. Sementara itu, tim senior Como berkompetisi di Serie A musim 2024-2025. Sejak terjun ke dunia kepelatihan pada 2017, Kurniawan telah memiliki perjalanan karier yang cukup panjang 2017 hingga 2018 asisten pelatih Borneo FC, 2018 asisten pelatih Timnas Indonesia Senior, 2019 asisten pelatih Timnas Indonesia U23, 2019 hingga 2021 pelatih Kepala Sabah FC Malaysia. Kini legenda Timnas Indonesia yang pernah bermain di Sampdoria ini siap membantu Garuda Muda menghadapi tantangan besar di Piala Asia U20 2025. Dengan kombinasi pelatih berpengalaman dan misi besar mengulang kesuksesan SEA Games 2023, Timnas U20 diharapkan bisa berprestasi lebih tinggi di level Asia.